البراء وآلائه تدرى والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد المخصوص بالمعراج والإسراء وعلى آله وصحبه الذين ذكروا الله سرا وجهرا dan dimuliakan Allah dan Rasulullah Ayahanda Abah Mawardi Zuhri. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, dan juga Habib Mahmud Ja'far umur sehat walafiat. Kemudian pemimpin pondok pesantren Kiai Haji Muhammad Jailani, Kiai Haji Muhammadun, dan para ulama-ulama, guru-guru yang hadir. Kemudian di sini ada pejabat-pejabat dari pemerintahan, Bapak Rahman Masud, insyaallah mudah selalu dibimbing Allah, diberkati, beri taufik hidayah dan semuanya. Insyaallah semua ulama, abah, hadirin hadirat rahimahullah. Coba kita merenung, apakah bisa Allah angkat derajat seperti almarhum Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri? Ini contoh. Bisakah kalau umpamanya tanpa ilmu? Mustahil. Saya contohkan lagi. Pejabat seperti Pak Rahmat di sini Masud, bisakah dia bisa menjabat dari Bapak Wali Kota kalau tidak pandai, tidak mengerti ilmunya? Mustahil. Semuanya dengan ilmu. Jadi ulama-ulama pun dengan ilmu, keletatan apapun saja dengan ilmu. Apapun tindak laku kita, pekerjaan kita, amal kita tidak disertai dengan ilmu, maka pekerjaan tersebut, amal tersebut ditolak. Terutama ibadah. Kalau ibadah tanpa ilmu, cara wudhunya tidak sah, cara sholatnya tidak sah, bacaan tidak sempurna, makhraj hurufnya tidak bagus, itu pun juga tertolak. Memerlukan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap ilmu semua mengangkat derajat seseorang. Allah sudah jelas-jelasnya, Sang Maha Pencipta. Kalian ingin derajat pangkat di dunia, tuntut ilmu dunia. Kalian ingin derajat dan pangkat, kesejahteraan akhirat, keselamatan akhirat, kebahagiaan akhirat, tuntut ilmu akhirat. Nabi sudah menjelaskan kepada kita, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kesejahteraan, kebahagiaan di dunia, tuntut ilmu dunia. Barang siapa yang ingin selamat, kebahagiaan, keselamatan di akhirat, tuntut ilmu akhirat. Jangan tinggalkan, bandinglah. Artinya kita dikasih akal oleh Allah SWT. Dunia tempat kita hidup mencari nafkah, tempat kita beribadah juga di dunia. Kita cari ilmu pun juga di dunia, jangan tinggalkan dunia. Berimbang, mesti akhirat juga jangan kita lupakan. Karena kita ditanya di kubur, pertama masuk di kubur tidak ditanya bahasa apapun saja. Dengan bahasa Arab kita ditanya, tidak tanya malaikat munkar wal nakir, hey fulan, hai muslim, how are you? Tidak ada itu. Kemudian tidak tanya apa kabar ikam, tidak ada lagi. Semuanya dengan bahasa Arab, akidah dan syariah ditanya di kubur. Karena kita diingat bahwa manusia ini dibatas dan terbatas hidupnya. Dibatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai kapan?
50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 100 lebih tahun, ujung-ujungnya juga mati, meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Kalau kita merenung bahwa ada kematian, setelah hidup ada kematian, maka kita gunakan akal yang sehat. Saya mesti beribadah kepada Allah, membawa bekal nanti, bukan ilmu dunia yang saya miliki yang membawa bekal saya di kubur, bukan ialah ilmu agama yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, akidah dan syariah. Itu yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, kalau kita sekarang mau mendekat diri kepada Nabi, mau berhubungan dengan Rasulullah, kalau tidak ada ilmu yang menyampaikan kepada Nabi, apa bisa? Mesti tuntut ilmunya. Bagaimana caranya mencinta ulama, bagaimana mencinta orang-orang alim, mencinta ilmu, datang majelis taklim, dengar. Kalau tidak jadi alim, jadilah orang belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak bisa jadi alim, jadi orang belajar. Kalau tidak bisa belajar, pendengar. Tidak bisa pendengar, cinta kepada ulama. Wa insyaallah dekat pada orang yang dekat kepada Allah, maka ada bimbingan, ada hidayah, ada taufik di situ. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang saleh dan orang-orang alim. Ini yang perlu dekati. Jangan dijauh ulama yang soleh, yang punya ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Kalau andai kata kita dekat-dekat dengan ulama, apa yang bakal terjadi? Andai kata di Balikpapan tidak ada ulama, apa yang bakal diazab oleh Allah? Semua kemungkaran ada, kesyirikan ada, semuanya ada karena tidak ada bimbingan. Kalau di dunia ini Rasulullah SAW mu'allimul a'zam sallallahu alaihi wasallam, sesuai firman Allah, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mu'allimul a'zam Rasulullah, guru yang paling agung Rasulullah. Dari Allah SWT wahyu dijelaskan oleh Nabi SAW kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada ulama-ulama ashabi madhahibil arba'atin musyahidin, kemudian pada ulama, kepada ashabil mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wal arifin, kepada ulama, kepada aulia, kepada segala-galanya sampai hari kiamat. Insyaallah ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan sanadnya menyambung kepada Rasulullah. Bukankah kita hidup ini mencari sanad? Sanad itu ada dalam hadis, itu ada sanad. Kita hidup ini mencari sanad. Bagaimana sanad kita yang dapat ilmu itu nyambung kepada Nabi? Itu yang diperlukan. Hati-hati, ajaran sesat sekarang banyak. Ya, ajaran sesat kan antum paham 73 ada bola kecuali satu, ahlu sunnah wal jamaah, atau aku, kata Nabi, orang yang mengikuti aku. 73 itu ajaran sesat. Ini ajaran sesat ini yang bikin tidak tenang. Ajaran sesat boleh mengadakan syirik, boleh mengadakan yang tidak baik-baik kepada kita. Makanya alhamdulillah kita doakan guru-guru yang masih sisa ini, karena ulama kalau sudah meninggal dunia tidak bisa diwariskan ilmunya. Bukan waris harta, ini waris dari Nabi. Dulu ada satu sahabat pergi ke pasar. Wahai orang-orang pasar, wahai sahabat Rasulullah membagi waris, katanya. Mendengar kiranya waris itu berupa dinar wa dirham, datang berlumuran ke masjid. Mana warisnya? Ini warisnya Rasulullah, ialah Al-Quran dan hadis. Itu dia. Karena orang anbiya tidak mewariskan apa-apa kecuali mewariskan ilmu. Dan juga anbiya mewariskan setelah itu para
ulama ini waris. Kalau tidak ada ulama, bagaimana? Siapa yang mewariskan para nabi? Ulama lah. Maka alhamdulillah kita masih mengingat jasa-jasa almarhum, yakni al-alim al-allamah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri. Kenapa? Ilmunya tidak mati, jasadnya boleh, tapi ilmunya apa? Tidak, ilmunya hidup. Dia hidup, namanya pun hidup. Nama orang yang meninggal, orang alim itu hidup. Ya. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Jadi orang yang punya ilmu itu hidup, diangkat terus derajatnya. Berapa banyak berlipat-lipat dia menurunkan kepada ilmunya kepada orang ini, murid-murid yang ada, termasuk Guru Muhammad Jailani, Guru Muhammad dan guru-guru lain. Diturunkannya berdakwah ke sana ke sini, meneruskan ajaran Nabi, tidak mengharapkan apa-apa, masuk kampung, pulang kampung, tidak memikirkan apapun, capek, tapi tetap tenang. Dia mencari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah SAW. Itu dia. Ada pepatah mengatakan laula ulama lakana nasu kal bahaim. Jadi kepingin ilmu, kepingin derajat, kepingin senangan dunia dan akhirat, tuntutlah ilmu, kata Rasulullah SAW. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kamu yang punya ilmu, yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari ilmu karena Allah, walaupun sedikit, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga insyaallah bersama orang yang mendidik dia, ulama yang mendidik dia, ulama yang mengajarkan dia. Kalau tidak ulama, kita tidak akan kenal Allah. Kalau tidak ada yang laulan rabbi ma'aratu rabbi, kalau tidak ada yang menunjukkan jalan kepada kita, kita tidak tahukan Tuhan. Jadi dengan ulama nanti kita berkumpul kepada guru kita yang kita cintakan, guru cita-cita guru Muhammad Sayyidi Abdul Ghani, guru Datuk Al-Bayan dan guru-guru lainlah. Ya, guru Muhammad Syarwani Adlan, guru Ahmad Syarwani Zuhri. Kita cinta kepada dia, nanti kita dimasukkan, dipanggil oleh Allah itu dengan pemimpin kita dari yang kita cintai. Siapa itu guru kita? Karena firman Allah telah jelas, saleh, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Kami akan panggil manusia nanti menghadap Allah nanti. Siapa imamnya? Siapa gurunya? Dia kenal dari mana? Kenal Allah. Mesti dari guru. Jadi itu. Jadi insya Allah kita digolongkan kepada apa? Ulama-ulama itu yang kita cintai. Mudah-mudahan kita dapat berkat ulama-ulama saudara Saiful Qaul, Al-Alim Al-Allamah, Syekh Ahmad Syarwani bin Zuhri. Mudah-mudahan guru-gurunya semuanya, guru Sayyid Amin Khudri, Sayyid Muhammad Yasin Padang, kemudian Syekh Sayyid Muhammad Alwi bin Al-Maliki, guru kita, guru Jailani juga. Memang Habib seniornya, tapi Habib berkawanan pada tahun 75 bersama almarhum yang khair ini, almarhum guru Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri tahun 75. Sama-sama berguru dengan Syekh Muhammad Yasin Padang, Syekh Amin Khudri, kemudian Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Mardi dari tahun 75 bersama-sama beliau, bersama juga Al-Habib Mahmud bin Ja'far. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat berkat. Berkat Allah masukna barakatihim. Ya Allah masukna nur min nuri Rasulillah, warzuqna barakat min barakati Rasulillah, warzuqna khairan min khairati Rasulillah, warzuqna madad min madadi Rasulillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma warzuqna nur min nuri Rasulillah. Ya Allah ya Nur, berilah, tanamkanlah hati kami, keluarga kami, anak turun kami nur ilmu yang bermanfaat, nur yang membawa bersinar. Dengan ilmu bisa mendapatkan nur. Mudah-mudahan berkat nama Allah Nur, dengan berkat Allah menciptakan hamba yang istimewa ialah Rasulullah SAW daripada nur. Wa man khalaqa
khalaqtahu min nur ya Rasulullah bi barakati surah Nur. Allahumma nur samawati wal ardh mathalu nuri kamishkatin fiha al-misbah fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli shay'in 'alim. Allahumma la anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzil sakinatan 'alaina wa thabbit al-aqdama in laqaina innal ladina qad baghaw 'alaina idha aradu fitnatan abaina. Allahumma ighfir lana wa lil hadirin al-hadd al-akbar wan nasib al-awfar min yawmina hadha ila yawmil qarar واحفظنا وإياهم من شر الأشرار وكيد التجار وطوارق الليل والنهار لا طارق المتلوب بخير الله الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمة ونبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الأمة وسيد هذه الأمة وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة قبل حاجات في الدنيا sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.